Baiklah, perkenalkan nama saya Trisno Febriando Girsang, NIM 180306062 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan melanjutkan praktikum produksi ternak unggas, di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini ialah Ibu Tati Fidenasari SPT MP, dan judul pada praktikum ini adalah biosintesis pembentukan telur. Mari kita simak videonya. Jadi, proses biosintesis pembentukan telur itu dimulai dari ovarium, di mana terbentuknya telur dimulai dari terbentuknya kuning telur dalam ovarium. Sel telur yang dihasilkan di dalam ovarium ini jumlahnya mencapai ribuan. Bisa kita lihat ini jumlahnya banyak. Terdapat berbagai banyak ukuran. Ada yang 4 buah besar dan 1 buah yang paling besar. Sel telur yang paling besar berwarna putih, bisa kita lihat ini dia, disebut dengan volitel. Volitel yang telah dewasa kemudian dilepas secara berurutan ke tahap infundibilum, di mana pada infundibilum ini kuning telur yang dilepaskan dari ovarium, dari sini tadi dari ovarium, diterima oleh infundibulum. Di dalam infundibulum ini telur ditinggal selama 15 sampai 20 menit tanpa adanya penambahan zat atau unsur lain. Kemudian terjadi pembuahan pada infundibulum karena spermatozoid tersimpan pada daerah glandula spermatik, yaitu pada zona radiata dan lapisan perivitilin dari leher infundibulum. Bisa kita lihat ini dia leher infundibulum. Dari infundibulum, kuning telur mengalami penetrasi ke magnum. Ini dia magnum, penetrasi ke magnum. Dan kuning telur berada di bagian ini selama kurang lebih 3-5 jam. Selama waktu tersebut, maka kuning telur terbungkus oleh putih telur. Ini dia, putih telur. Dan pada magnum, pada saat kuning telur berada di dalam magnum, terjadi penambahan unsur lain, yaitu berupa putih telur, air, protein, mineral, glukosa bebas, dan sama sekali tidak terdapat lipida. Di dalam magnum ini, kuning telur tinggal selama 3 jam. Dan kemudian dari magnum ini diteruskan ke ismus. Pada ismus ini telah terjadi pembentukan kerabang. Kerabang telur terdiri dari 2 bagian, yaitu kerabang tipis atau membran, baik luar dan dalam, yang dihasilkan oleh ismus. Ini dia ismus. Dan kerabang keras. Tebal kerabang telur mencapai 300 mm. Kerabang telur terdiri dari bahan kering 98,4% dan air 1,6%, dan telur tinggal pada ismus selama kurang lebih 1,25 jam. Dan kemudian akan masuk ke tahap uterus, di mana pada tahap uterus ini telur yang tinggal dalam uterus selama 20 sampai 21 jam. Di dalam uterus inilah telur disempurnakan. Ini dia bisa kita lihat telah disempurnakan hingga mencapai cairan putih yang tipis melalui membran secara difusi dan terbungkus oleh bahan keras yang disebut dengan kerabang. Ini dia bisa kita lihat kerabangnya. Dan kemudian ke tahap terakhir, yaitu kloaka, di mana telur yang sudah sempurna akan dikeluarkan melalui kloaka. Rongga udara
telur terbentuk di luar tubuh ayam, yakni 1-2 jam setelah telur tersebut dikeluarkan. Dan bisa kita ketahui, telur yang ada di dalam tubuh si unggas tersebut sebelumnya lembek, dan setelah dikeluarkan dia menjadi keras. Jadi hal itu terjadi karena adanya perubahan temperatur. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. See you.